Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Febrianti akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Mastery Learning pada Mata Pelajaran Produktif Multimedia dalam Penguasaan Kompetensi pada Diri Peserta Didik Kelas 10 SMKN 4 Sopeng. Bab 1 Pendahuluan. Bagian A Latar Belakang. Berdasarkan prasurvei yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa pemahaman dalam bidang multimedia yang dimiliki peserta didik masih belum maksimal. Dapat disebabkan karena kurangnya penggunaan model pembelajaran yang tepat, serta materi dan praktik yang agak sulit dipahami. Untuk itu, peneliti memberikan alternatif pemecahan masalah, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Mastery Learning atau belajar tuntas. Model pembelajaran Mastery Learning didefinisikan sebagai proses belajar serta penguasaan materi secara utuh. Bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan model Mastery Learning pada mata pelajaran produktif multimedia kelas 10 di SMKN 4 Sopeng. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan penguasaan kompetensi dan minat belajar pada diri peserta didik? Bagian C, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan model Mastery Learning pada mata pelajaran produktif multimedia terhadap penguasaan kompetensi pada diri peserta didik. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu 1. Manfaat teoritis, 2. Manfaat praktis yang dibagi menjadi 4, yaitu siswa, guru, lembaga, dan peneliti. Bab 2. Kajian pustaka. A. Kajian teori. 1. Penelitian yang relevan. Menurut Sakvira 2015, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan tes 2 tahap, yaitu tes pertama dilakukan sebelum proses belajar mengajar yang merupakan tes awal atau pretest. Kemudian tahap kedua dilakukan tes setelah proses belajar mengajar yang merupakan tes akhir, yaitu post-test. 2. Pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan sebagai petunjuk kepada guru di kelas. 4. Model pembelajaran Mastery Learning. Belajar tuntas atau Mastery Learning merupakan suatu pola pengajaran terstruktur yang bertujuan untuk mengadaptasikan pengajaran kepada kelompok siswa besar atau pengajaran klasikal sedemikian rupa sehingga diberikan perhatian secukupnya pada sejumlah perbedaan yang terdapat di antara siswa, khususnya yang menyangkut laju kemajuan atau kecepatan dalam belajar. 5. Tahap model Mastery Learning. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, penyajian. Yang ketiga, latihan terstruktur. Yang keempat, latihan terbimbing. Dan kelima, latihan mandiri. 6. Pemahaman kompetensi peserta didik. Kompetensi peserta didik adalah kemampuan yang harus dimiliki atau dicapai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Kemampuan tersebut adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kedelapan, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mereka menerima pelajaran
Bab 3. Metode penelitian. A. Rancangan penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. 2. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pretest dan post-test control group design. Bagian B. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa SMKN 4 Sopeng. 2. Sampel. Sampel pada penelitian ini yaitu kelas 10 multimedia 1 dan 10 multimedia 2. C. Prosedur penelitian. Prosedur pada penelitian ini yaitu 1. Tahap observasi, 2. Tahap persiapan, 3. Tahap pelaksanaan, 4. Evaluasi. Bagian E. Instrumen penelitian. Instrumen pada penelitian ini yaitu 1. Lembar observasi, 2. Lembar tes, dan 3. Lembar dokumentasi. Bagian F. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan tes. Itulah tadi presentasi proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.